Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait Kotlin dasar, di mana sumber ini didapat dari Eko Kurniawan Kennedy. Oke, sebelumnya kita pengenalan dulu dengan Kotlin. Apa sih itu Kotlin gitu ya? Jadi sejarah Kotlin uh, dikenalkan oleh jadi bahasa pemrograman Kotlin ini dikenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Jadi sebenarnya Kotlin ini sudah sangat lama gitu ya, sudah 10 tahun lebih. Kemudian awalnya Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Jadi Kotlin ini populer di kalangan pemrograman Java. Meskipun Kotlin bisa di-compile di Node.js gitu ya dan sebagainya, namun ekosistem Java yang paling besar pindah menjadi bahasa pemrograman Kotlin. Nah, kemudian Kotlin ini didesain agar terintegrasi dengan Java. Jadi ketika kalian sudah belajar Java, insya Allah ketika belajar Kotlin lebih mudah gitu ya, karena sudah memahami atau minimal tahu bahasa pemrograman Java. Nah, selanjutnya di tahun 2017, Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi, ketika kalian menggunakan aplikasi Android, berarti wajib memahami atau bisa menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus belajar Kotlin gitu ya? Yang pertama, karena tadi Kotlin ini populer di kalangan programmer Java, sehingga, ini ya sudah saya sebutkan tadi, Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Ekosistem teknologi pendukung Java sudah sangat besar dan dewasa. Nah, Kotlin sendiri bahasa pemrograman yang dapat berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Bahasa pemrograman Kotlin lebih elegan dan sederhana dibanding Java. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kalian sudah belajar Java, insya Allah akan lebih mudah belajar bahasa pemrograman Kotlin karena basicnya sama, gitu ya. Nah, Kotlin sendiri menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, kalau kalian lebih tertarik di back-end gitu ya, back-endnya Java gitu ya, Kotlin sudah mendukung yaitu dengan menggunakan Spring atau framework back-end Java yang paling populer. Nah, kemudian apa aja sih yang diperlukan untuk menginstal gitu ya, menginstal Kotlin itu sendiri. Sama dengan Java, kalau Java kita perlu SDK atau Software Development Kit. SDK adalah perangkat lunak yang digunakan untuk proses development. SDK digunakan untuk melakukan kompilasi kode program Kotlin dan menjalankan kode program Kotlin. Nah, JDK sendiri sampai saat ini sebenarnya versinya sudah banyak ya, bahkan 15, 18 juga sudah ada, bisa langsung dicek di link ini. Jadi sebelum kalian menginstal Kotlin, kalian wajib menginstal SDK dan JDK ini gitu ya. Insya Allah kalau sudah menggunakan Java sudah terinstal, cuman wajib dicek kembali JDK-nya sudah terinstal apa belum di laptop masing-masing. Nah, next yaitu terkait proses development program Kotlin. Sebenarnya hampir sama dengan lagi-lagi di Java gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan Kotlin, file ekstensinya yaitu file.kt ya, seperti misalkan kalau di Java itu kan .java gitu ya. Jadi kalau di Kotlin ekstensinya .kt. Nah, dari JDK di-compile gitu ya, filenya di-compile
file Kotlin-nya dikompil, kemudian file binary-nya .class gitu ya. Sama dengan Java gitu ya. File binary-nya yaitu .class. Kemudian menjadi Java archive yaitu file.jar. Sama ya. Ketika di Java juga di NetBeans gitu ya, saya bilang di NetBeans aja biar lebih mudah memahaminya bagi kalian yang sudah menyelesaikan perkuliahan pemrograman berorientasi objek gitu ya. Kemudian run-nya juga sama, Java Runtime Environment. Sebenarnya prosesnya sama dengan Java di NetBeans gitu ya. Cuman file ekstensinya ketika di Kotlin dia menggunakan file.kt atau Kotlin. Selanjutnya IDE atau Integrated Development Environment. Jadi sebenarnya bisa aja gitu kita menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin kalian sering menggunakan, yaitu dengan menggunakan Visual Studio Code. Tapi di sini saya menyarankan menggunakan IDE gitu ya, karena IDE ini adalah smart editor yang digunakan untuk mengedit kode program Kotlin. IDE juga digunakan untuk melakukan otomatisasi proses kompilasi kode program Kotlin dan otomatisasi proses menjalankan program Kotlin. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya biasanya kita menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Namun kalau Kotlin sendiri saya menyarankan menggunakan IDE karena sudah resmi ya, tanda kutip, si Kotlin menggunakan JetBrains IntelliJ IDEA, bisa di-download di link berikut. Jadi kalian nanti wajib menginstal IDE JetBrains ini di laptop kalian masing-masing. Jadi tadi ya, setelah JDK kemudian JetBrains diinstal. Ini instalasi JDK ya, kalau di Windows sudah ada linknya, nanti ada langkah-langkahnya, tapi saya menyarankan tetap menggunakan atau mencari referensi yang lebih update. Bisa jadi ini referensinya versi lama gitu ya, sekarang sudah menggunakan versi baru. Untuk Linux lumayan sedikit gampang-gampang susah sebenarnya. Jadi kita harus merubah di bus RC-nya atau di ZSHRC-nya seperti ini. Nanti mengikuti tutorial aja, kalian cari di googling ya nanti ya. Oke, jadi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, untuk di video berikutnya gitu ya, yaitu latihan program Hello World menggunakan Kotlin. Namun sebelumnya kalian wajib menginstal JDK dan JetBrains di laptop masing-masing gitu ya. Jadi ketika di video selanjutnya kalian wajib sudah menginstal JetBrains dan JDK-nya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.